Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Hadatul Aisyafira dari kelas 6B ingin menjawab pertanyaan dari tugas individu tentang proses inovasi pendidikan. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Jadi, proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Yakni yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar, di mana yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, diberikan atau diserahi tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yakni terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Faktor selanjutnya yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan juga mempengaruhi proses inovasi pendidikan adalah siswa, karena siswa sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap proses inovasi, karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Lalu faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang secara moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Untuk faktor yang terakhir yaitu sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan yang diberlakukan. Dalam kaitannya dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbullah permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi tempat. Demikian pula sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna menghadapi tantangan kemajuan zaman. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Jadi, mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak berlangsung seketika, tapi membutuhkan waktu yang panjang? Karena agar individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Jadi, ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu atau inovasi. Misalnya, kita harus mengambil keputusan antara ingin menghadiri rapat atau bermain olahraga atau berolahraga. Nah, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan jika kita menghadiri rapat, dan kita juga tahu apa yang akan kita lakukan ketika kita berolahraga. Nah, keputusan ini bukan merupakan keputusan inovasi karena rapat dan olahraga bukanlah sebuah hal yang baru, karena kita sudah mengetahui tentang rapat dan olahraga. Lalu, contoh selanjutnya, jika kita harus mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas. Nah, sebelumnya kita belum mengetahui bagaimana itu kompor gas, kita belum pernah tahu tentang kompor gas. Maka keputusan inilah yang disebut keputusan inovasi, karena di sini merupakan kompor gas merupakan hal yang baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Pertanyaan yang kelima, Zalcman, Duncan, dan Holbach membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahapan implementasi, implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada dua tahapan, yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Yang pertama ada tahap permulaan atau inisiasi yang terdiri dari
Satu, langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam langkah pengetahuan dan kesadaran, jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima inovasi, maka tahu adanya inovasi akan menjadi masalah yang pokok. Nah, sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Lalu yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Lalu yang selanjutnya ada tahap implementasi. Yang pertama, langkah awal implementasi, dan yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan. Langkah awal implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya setiap dosen diwajibkan untuk membuat satu mata kuliah terlebih dahulu, sebelum nantinya akan berlaku untuk semua mata kuliah. Lalu yang kedua adalah langkah kelanjutan pembinaan. Jika pada penerapan sebelumnya telah berhasil, yaitu langkah awal implementasi, maka para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya. Maka, langkah selanjutnya ini tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.